Anda kembali di kontroversi, masih membahas terkait dengan Febri tersandung 3 kasus korupsi. Kita akan ke Bu Rita. Bu Rita, menurut Anda apakah wacana pembentukan Panja oleh Komisi 3 ini akan efektif dalam turut mengawasi penanganan kasus ini, Bu Rita? Kalau menurut pendapat saya sih, Panja ini kan menjadi satu mekanisme yang ada di wakil rakyat kita di DPR, gitu ya. Jadi kalau mereka mau menggunakan mekanisme itu, ya itu saya kira terserah dan bisa saja dimungkinkan ya. Sementara untuk proses penegakan hukum yang berlangsung, memang ada mitra kerja dari Komisi 3 ya, ada kepolisian, ada kejaksaan di situ menjadi mitra kerja, dan KPK juga ya Pak ya, menjadi mitra kerjanya. Jadi saya kira itu mekanisme bekerja dari DPR deh, Komisi 3 ya, saya kira dimungkinkan saja. Sementara itu proses penegakan hukum yang sedang berlangsung, terutama dalam proses membawa perkara ini dalam penyidikan untuk ke proses penuntutan ke pengadilan, ini memang lembaga-lembaga ini sedang bekerja. Ya, kami sebagai Komisi Kejaksaan yang mengawasi kerja-kerja kejaksaan pun tidak intervensi langsung, ya, karena secara substantif mereka bekerja, ya, dan kemudian memang ada pakem-pakemnya, ada aturan undang-undang yang berlaku, hukum, kode etik, ya, secara profesional, dan harus juga bisa dilakukan intervensi atau upaya hukum apabila ada hal yang tidak tepat, gitu ya, kan kita tahu di hukum acara pidana itu menjadi satu acuan bekerja. Jadi itu harus dijamin berjalan sesuai dengan kewenangan sesuai dengan kewenangannya. Dan kepolisian pun juga kemarin juga ada yang ngawasi kan, Kompolnasnya. Ya, jadi saya kira ini menjadi satu proses yang perlu diketahui oleh semua pihak. Termasuk dari para wakil rakyat ya. Para wakil rakyat pasti tahu, karena mereka kan yang membuat hukum acara pidana kita, termasuk dalam proses legislasi. Jadi pemantauan yang dilakukan oleh wakil kita di DPR terkait dengan perannya yang kaitannya dengan pengawasan legislasi, mungkin itu relevansinya. Cuman saya tidak mau berbicara terlalu jauh, tapi saya kira hal ini perlu diterangkan kepada masyarakat supaya kemudian kita bisa saling bekerja dan juga membuat perkara ini seperti yang tadi disampaikan bisa lebih efektif. Lagi-lagi perlu diterangkan kepada masyarakat supaya bisa ikut memonitor. Nah, Pak Alex, kalau dari perspektif tata kelola penegakan hukum, apakah langkah pembentukan Panja ini dapat memperkuat akuntabilitas dari penegakan hukum itu sendiri, Pak Alex? Iya, terkait dengan pengawasan, saya pikir juga itu memperkuat penegakan hukum. Jadi kan semakin banyak pihak yang melakukan pengawasan, ya, apalagi DPR itu kan perwakilan rakyat. Ya. Jadi DPR itu bisa mewakili rakyat dalam melakukan monitoring pengawasan terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Ya. Dalam hal ini mungkin ya undang-undang pemberantasan korupsi yang sekarang ini perkaranya sedang ditangani oleh kejaksaan. Ya. Tentu ini menjadi ya dorongan lah buat kejaksaan. Ya, ini nggak bisa lagi main-main misalnya. Ya. Sekalipun misalnya ini menyangkut ya salah satu petinggi di lembaga tersebut. Ya. Saya kira ya kembali lagi ya kita butuh keseriusan, karena apa, ya, ini menjadi perhatian masyarakat yang luas. Bahkan pimpinan Muhammadiyah sendiri kan beberapa waktu yang lalu mengatakan sebetulnya dengan kejadian ini kita itu sudah dalam kondisi gawat darurat korupsi. Ya. Itu sebetulnya sudah lama juga ya, kondisi gawat darurat korupsi itu sudah lama, dan ini mungkin bomnya lah gitu kan, ketika menyangkut seorang, ya menurut saya sih ya tokoh yang atau seorang pejabat yang diberi mandat sangat besar ya, yang sebelum-sebelumnya kita disuguhi oleh prestasi-prestasi Jampitsus kan. Ya. Sekali lagi tanpa mengurangi asas praduga tak bersalah, kita waktu itu masyarakat pasti sangat tercengang ketika itu tadi kan kejaksaan atau Jampitsus menyerahkan uang puluhan triliun sebagai tindak lanjut dari upaya pemberantasan korupsi yang mereka lakukan. Nah, tiba-tiba kemudian ditemukan ini. Masyarakat tadi bertanya-tanya, jangan-jangan ada perkara yang lain. Dan juga jangan-jangan. Nah, ini yang harus dijawab saya pikir. Ini yang harus dijawab oleh penyidik kejaksaan dan kejaksaan, tentu dengan pengawasan oleh DPR, ya, dengan oleh masyarakat dan supervisi oleh KPK. Ya. Jadi itu menambah keseriusan dan perlu untuk dibuktikan komitmen ya dari Panja itu kalau memang benar-benar mengawal penanganan kasus ini. Mas Kurnia,
Katanya sudah gawat darurat tadi term yang digunakan oleh Pak Alex. Nah, bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan publik atau trust bahwa kasus ini akan diusut setuntas-tuntasnya, Mas Kurnia? Iya, Mas Iqbal, saya rasa kalau soal komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi sudah sangat tegas pakemnya. Di dalam Asta Cita Presiden juga ditegaskan keberpihakan dan dukungan yang amat sangat penuh terhadap pemberantasan korupsi. Dalam banyak pidato dari Presiden juga menegaskan hal yang sama dan dibuktikan dalam banyak tindakan dan kebijakan. Sehingga kalau saya kaitkan pada diskusi kita pada segmen kali ini, pemerintah tentu mendukung langkah setiap pihak termasuk DPR RI, pembentukan panja karena sebelum itu juga DPR pernah misalnya membentuk Pansus Senturi. Itu kan tujuannya ingin memastikan proses hukum ini dapat berjalan secara setransparan mungkin. Karena nanti akan ada dialog antara Komisi 3 atau anggota panja dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung akan menjelaskan bagaimana proses hukum ini karena sudah mendapat perhatian publik yang amat sangat banyak. Selain itu, Mas Iqbal, yang ingin juga saya tegaskan bahwa kita harus melihat perkara yang melibatkan atau dugaan melibatkan Pak Febri Adriansah sebagai Jampitsus ini adalah tindakan dari oknum di satu institusi. Kejaksaan Agung itu isinya ada 12.000 jaksa yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu kita tidak bisa mengeneralisir ini, memberikan stigma negatif pada satu institusi di tengah yang tadi Pak Alex sampaikan ada banyak apresiasi dari masyarakat terhadap kerja-kerja Kejaksaan Agung. Misalnya Mas Iqbal, saya izin sedikit membacakan data terkait dengan penyelamatan keuangan negara. Dari tahun 2020 sampai tahun 2026, kerja-kerja pidana khusus di Kejaksaan Agung itu berhasil memulihkan kerugian keuangan negara 131,5 triliun rupiah. Tentu angka ini adalah angka yang sangat besar. Dan angka ini tentu diperoleh bukan hanya karena satu orang saja. Ini ada kerja kolektif, ada penyelidik, ada penyidik, dan ada penuntut umum. Tentu rasanya tidak tepat kalau ada yang mengeneralisir ini sebagai institusi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Justru saat ini ketika kejaksaan memilih untuk menyidik perkara ini akan membuktikan sebaliknya bahwa Kejaksaan Agung serius dalam memberantas korupsi dan tidak membiarkan satupun oknum di dalam Kejaksaan Agung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, tantangannya di situ ya, Bang Kurnia, karena kasus-kasus mega korupsi yang berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung tidak serta-merta bisa dinafikan begitu dengan tertangkapnya Febri yang tersangkut dalam 3 kasus korupsi. Nah, tantangannya di situ apa yang harus dievaluasi kemudian terkait dengan tindak pidana yang justru berkaitan dengan penanganan perkara itu sendiri. Kami akan bahas lebih lanjut kembali sesaat lagi, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.